Di sini kami akan membuatkan tutorial bagaimana cara pendaftaran PPDB Mandua Kota Cirebon. Yang pertama, peserta didik membuka alamat resmi website PPDB Mandua Kota Cirebon dengan alamat ppdb.mandua-kota-cirebon.sch.id. Kemudian enter. Nanti akan ditampilkan halaman utama website PPDB Mandua Kota Cirebon. Sedikit penjelasan mengenai alur pendaftaran. Kita masuk ke menu alur pendaftaran. Alur pendaftaran di sini. Pertama, peserta didik membuka alamat resmi pendaftaran PPDB Mandua Kota Cirebon di ppdb.manduakotacirебon.sch.id. Yang kedua, peserta didik mendaftarkan diri PPDB online untuk registrasi, isi formulir secara lengkap. Kemudian ketika sudah selesai, mencetak bukti pendaftarannya melalui halaman login peserta didik, yaitu loginnya dengan username dan passwordnya NISN ketika sudah selesai tahap terakhir pendaftaran. Seperti itu. Yang ketiga adalah verifikasi berkas. Peserta didik mencetak bukti pendaftaran dan menyerahkannya ke madrasah, ke panitia PPDB sambil membawa berkas pendukung, yaitu SKL asli 1 lembar, fotokopi akte kelahiran, fotokopi kartu keluarga, fotokopi KIP, KKS, PKH bagi yang ada, bagi yang tidak ada tidak usah. Kemudian pas foto 3x4 background merah, ya, sambil membawa berkas pendukung dan bukti pendaftaran secara online. Kemudian diserahkan ke panitia PPDB. Panitia PPDB akan memverifikasi. Ketika datanya sudah valid semua, akan mencetak bukti verifikasi. Nah, setelah itu peserta didik masuk ke tahap keempat, yaitu tes potensi akademik. Di situ nanti bukti verifikasi akan dijelaskan bagaimana tes potensi akademiknya secara online. Di situ ada alamat link ujiannya, di situ ya, jadwalnya kapan, nanti ada di bukti verifikasi. Setelah anak peserta itu sudah melaksanakan tes akademik, kemudian tahap kelima itu menunggu hasil pengumuman. Nah, hasil pengumuman kita akan rilis di website resmi PPDB Mandua Kota Cirebon. Jadi siswa dapat melihat pengumuman PPDB melalui halaman login siswa atau login peserta didik dengan password NISN dan username NISN. Selanjutnya, ketika sudah pengumuman didapat, ketika diterima atau tidak terima, kalau diterima langsung cetak bukti diterimanya, seperti itu, dinyatakan diterima atau lulus, seperti itu. Kemudian di situ ada informasi lebih lanjut di bukti terimanya, kapan daftar ulangnya, jadwalnya nanti akan kita sampaikan melalui website tersebut. Oke, kita langsung lanjut ke bagaimana tata cara pendaftarannya. Di sini kita masuk ke pendaftaran PPDB online. Klik PPDB pendaftaran. Di sini ada step 1, 2, 3 sampai 6. Peserta didik wajib lakukan setiap step ini secara berurutan dan sampai akhir. Itu ya. Kita baca ketentuan PPDB-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7. Ketika sudah iya ketentuan di atas, iya saya setuju, kemudian lanjut. Di sini isikan nama lengkap kalian sesuai dengan akte kelahiran atau ijazah. Ya. Nah, kita namanya misalkan Mizan Zailani. NISN-nya kita pasangkan 004 746 3212. Oke, 23. Kita contoh saja ya, seperti ini ya. NIK-nya 320 123 4567 910. Oke, sini contoh NIK-nya ya. Contoh NIK-nya.
pilih peminatan peserta didik inginnya masuk kemana, apakah ke keagamaan, MIA itu IPA, IIS itu IPS, seperti itu. Kita contohnya di sini masuk ke MIA. Jenis kelamin laki-laki, tempat kelahiran Cirebon, tanggal kelahirannya misalkan tanggal 3 ya, ini contoh saja. Kelahirannya misalkan tahun 2004, agama Islam. Ini status dalam keluarga, anak kandung, anak keberapa dalam keluarga, anak kedua dari berapa bersaudara. Contoh misalkan punya kakak satu, punya adik satu, berarti punya 2 bersaudara. Hobinya kita pasangkan, ini contoh saja ya. Pernah PAUD? Ya, pernah. TK? Pernah. Ini nomor WhatsApp itu adalah nomor yang dapat dihubungi. Seperti itu. Nomor peserta didik. Ketika sudah, ini contoh saja, kemudian lanjut. Sini ada tempat tinggal orang tua. Alamat, misalkan Jalan Kesambi RW 3, desanya misalkan atau kelurahannya Kesambi, kecamatannya Kesambi, misalkan ya, ini ya Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, kode posnya misalkan 45135. Jarak sekolah itu jarak dari tempat tinggal ke sekolah diperkirakan saja 5-10 km misalkan, atau jauh tempat tinggalnya kita bisa perkirakan seperti ini. Transportasinya misalkan peserta didik dari rumah ke sekolah, apakah naik angkutan umum atau naik sepeda motor, kita isikan angkutan umum. Oke, di sini nomor keluarga, terus nama keluarga, misalkan nama kepala keluarga dalam kartu keluarga itu, misalkan nama ayah, ya, nama ayah kandungnya, ya, niknya sesuai dengan kartu keluarga. Jika misalkan tidak ada NIK-nya dalam kartu keluarga, isikan dengan 0, seperti itu, karena field ini wajib diisi. Di antara lain ayah, misalkan tahun 1965, jika tidak ada, maka isikan angka 0, seperti itu. Tidak ada dalam kartu keluarga. Ini hidup, pekerjaan ayah, misalkan pensiunan atau PNS, penghasilannya 2-3, pendidikan ayah misalkan S1, ibu misalkan nik ibu, ini contoh saja ya, nik ibu disesuaikan dengan kartu keluarga, niknya. Jika tidak ada, kita isikan dengan 0. Tahun lahir ibu, kita contohnya 1965, contohnya. Kalau sesuaikan dengan di kartu keluarga, jika tidak ada, maka isikan dengan 0. Status ibu, itu pekerjaan ibu. Misalkan pegawai swasta, penghasilan ibu misalkan kurang dari 500, pendidikan ibu SMA. Nah, data wali itu jika ada maka diisikan dengan walinya, dan nomor orang tua atau wali ini wajib diisi. Kita contohkan saja, ini wajib diisi karena untuk informasi lebih lanjut. Ini status kepemilikan kartu. Jika ada nomor KPS, KKS, maka diisi nomor KKS-nya. PKH juga bagi yang ada dicatat, diketik. Nomor KIP juga diketik bagi yang ada. Bagi yang tidak punya, maka di-stripkan saja di sini seperti ini. Jika tidak ada, tidak memiliki, seperti itu. Kemudian lanjut. Kita masuk tahap ke data sekolah atau step kelima. Step kelima ini maka kalian misalkan tulis di asal sekolah
kalian, misalkan di MTS N1 Kota Cirebon, misalkan seperti itu. Asal sekolahnya, berarti jenjangnya di sini kalian pilih MTS. Kalau misalkan di sininya kalian berasal dari SMP, maka di sini jenjangnya pilih dengan SMP seperti itu. Karena di sini MTS, maka pilihnya MTS. Statusnya negeri apa swasta? Kalau MTSN berarti statusnya negeri. Kalau kalian dari sekolah swasta, maka pilihnya statusnya adalah swasta seperti itu. NPSN. Bagaimana cara mendapatkan NPSN MTS 1 Kota Cirebon? Kalian bisa carinya di Google seperti ini. Kalian ketik aja di Google NPSN MTSN 1 Kota Cirebon. Nanti langsung tampil halaman seperti ini. Kalian pilih NPSN. Nah, ini NPSN-nya. Kalian copy, klik kanan copy, kemudian pindahkan di sini, paste. Nah, kemudian pilih lokasinya. Lokasinya kebetulan di MTSN 1 Kota Cirebon itu adalah berada di dalam Kota Cirebon, berarti dalam kota atau Kabupaten Cirebon seperti itu. Jika sudah, maka lanjut. Nah, step terakhir ini adalah step terakhir, yaitu step 6. Apakah data sudah sesuai dan lengkap? Jika iya, pilih ya. Kemudian daftar. Oke, di sini step pendaftaran sudah selesai. Kalian untuk mengecek sudah masuk apa belum data yang kita sudah daftar itu ada di data peserta. Sini. Nah, tadi kita coba inputkan dengan nama Mizan Delani. NIS-nya sudah masuk ya di sini. Atau kalian ketik di sini nama kalian Mizan. Otomatis dia akan cari sendiri, searching. Kita copy NISN-nya untuk login. Kita kembali lagi ke halaman utama. Untuk mencetak bukti pendaftaran, kalian masuk ke login calon siswa di sini. Nah, calon siswa ini kalian isikan dengan NISN yang tadi sudah didaftarkan, passwordnya juga NISN, kemudian login. Nah, di sini halaman dashboard login peserta didik. Di sini kita akan mencetak bukti pendaftaran yang tadi kalian sudah didaftarkan melalui form pendaftaran. Dengan cara tadi diklik cetak di pendaftaran di sini. Kemudian tampil seperti ini. Kalian kalau sudah ini tinggal kita arahkan printernya, kemudian print seperti itu. Oke. Nanti bukti pendaftaran ini kalian bawa ke madrasah sambil membawa bukti atau berkas pendukung yang ada di bawah sini. Oke, jika sudah, di sini semua informasi akan ada di bagian halaman login peserta didik. Mulai dari pengumuman, di sini pengumuman diterima atau enggaknya nanti akan ada di sini. Ketika sudah memasuki pengumuman, tanggal pengumuman, di sini akan ada informasi apakah diterima atau tidak di sini. Ketika diterima, maka ada tombol cetak bukti penerimaan. Nanti di situ nanti ada cetak, kalian nanti cetak, nanti akan ada informasinya untuk daftar ulang seperti itu. Di sini biodata kalian bisa cek di sini data kaliannya sesuai apa tidak. Sesuai. Sini adalah bukti pendaftaran yang tadi. Kita kembali lagi ke halaman utama dashboard. Nah, sini halaman utama peserta didik. Kemudian logout untuk kembali ke halaman utama. Demikianlah tutorial pendaftaran PPDB. Jika ada kesulitan untuk melakukan pendaftaran PPDB, bisa klik di tombol WhatsApp di sini. Nanti akan masuk ke bagian customer service.
Lukman 2 Kota Cirebon untuk menginformasikan bagaimana tata caranya segala macamnya. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.